Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama Wanda Tukang Channel. Di kesempatan video kali ini kita kembali akan membuat meja dapur minimalis. Dan untuk ketinggian meja dapur yang akan kita buat ini tingginya 80 cm. Dan untuk bagian pinggir kita menggunakan bata ringan seperti ini. Kita potong dengan ukuran 57 cm. Ini akan kita pasang untuk bagian penyangga dari meja dapur cor di bagian pinggirnya. Kemudian untuk bagian lantainya kita basahi seperti ini sebelum pemasangan bata ringannya. Lanjut kita pasang untuk bata ringannya, ini kita susun. Ini untuk pemasangannya kita menggunakan lem perekat khusus bata ringan. Kita oleskan seperti ini untuk perekat bata ringannya, kemudian tinggal kita pasang. Untuk kelurusannya sambil kita cek, nantinya kita cek menggunakan water pass saja. Dan untuk sikunya kita paskan juga menggunakan granit seperti ini agar bisa pas untuk siku dari meja dapurnya. Lanjut untuk bagian dindingnya, untuk setiap satu bata kita beri besi stek seperti ini agar lebih menggigit untuk pasangan bata ringannya seperti ini. Sambil kita cek ya teman-teman, menggunakan water pass seperti ini untuk tegak lurus dari pemasangan bata ringannya. Kemudian kita pasang lagi untuk besi steknya, ini kita masukkan ke bagian dalam dindingnya sambil kita basahi untuk bagian bata ringannya agar pemasangannya lebih merekat. Untuk bagian atas ini kita paskan terhadap laser digital yang sudah kita pasang sebelumnya ya teman-teman. Ini dengan tinggi total 80 cm, jadi menghabiskan 4 bata ringan ya teman-teman. Kemudian kita pasang untuk rangka dari meja dapur cornya ini. Untuk bagian bawahnya menggunakan balok ukuran 57. Ini jenis kayu meranti yang kita gunakan. Langsung saja kita paku terhadap bagian dindingnya seperti ini. Untuk rataan bagian atas kita posisikan, kita ratakan terhadap laser digitalnya seperti ini. Kemudian kita potong lagi untuk rangka balok berikutnya. Untuk bagian depannya ini, untuk jaraknya ini sekitar 57 cm, sama dengan ukuran jarak dari bata ringannya. Jadi nanti menyisakan spet 3 cm karena granitnya nanti akan kita pasang yang berukuran 60 x 120 cm. Jadi kita sisakan spet 3 cm untuk pemasangan list granit dari meja dapurnya. Oke, untuk bentuk dari meja dapurnya ini kita buat letter L. Untuk panjangnya ini sesuai dengan mengikuti dari dinding ruangan dari dapurnya. Lanjut lagi untuk pemasangan rangka bawah untuk meja dapur cornya ini. Untuk bagian pinggir kita pasang seperti ini mengikuti dari lurusnya laser digital. Untuk pemasangannya sangat mudah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengikuti step by step dari pembuatan meja dapurnya seperti ini. Dan untuk ruangan dapur yang kita kerjakan ini ukurannya sekitar 2 meter kali 3 meter ya teman-teman. Dan untuk meja dapur yang kita buat ini berbentuk letter L, menyesuaikan dari ruangan dari dapurnya. Nantinya untuk bagian atasnya kita akan pasang granit dengan ukuran 60 x 120 cm. Lanjut lagi untuk pemasangan rangka bawahnya ini. Untuk bagian tengah kita tambah seperti ini. Untuk rangkanya ukurannya kita sesuaikan, tinggal kita paku seperti ini. Dan untuk keseluruhan, untuk rataannya kita paskan terhadap laser digitalnya seperti ini. Penyangganya juga kita pasang. Untuk berikutnya kita potong untuk kebutuhan triplek yang akan kita gunakan. Ini menggunakan triplek dengan ketebalan 9 mm. Langsung kita potong menggunakan mesin circular saw seperti ini. Dengan lebar ukuran 57 cm. Dan ini membutuhkan satu buah triplek ya teman-teman. Kita potong seperti ini untuk lebarnya. Dan untuk panjang kebutuhan triplek yang kita gunakan kita sesuaikan dengan panjang dari meja dapurnya. Kemudian tinggal kita pasang seperti ini dan lanjut kita paku seperti ini untuk tripleknya. Ini menggunakan paku triplek. Kita paku untuk bagian pinggir dan juga bagian tengahnya. Kemudian kita buat untuk mal-malan dari lubang kompor tanamnya. Ini menyesuaikan dari ukuran dari kompor tanamnya. Jadi untuk kompor tanamnya sudah saya ukur dan ini ukurannya kita sesuaikan seperti ini. Dan juga untuk ukuran mal-malan dari lubang wastafel cuci piring juga kita buat. Kemudian tinggal kita pasang seperti ini. Kita ukur jaraknya dari dinding, kemudian tinggal kita paku di bagian dalamnya seperti ini. Lanjut lagi untuk pembesiannya kita pasang. Untuk
Besinya ini kita masukkan ke dalam dindingnya seperti ini. Sebelumnya sudah kita bor, jadi tinggal kita masukkan ke bagian dindingnya seperti ini. Dan kurang lebih untuk rangkaian pembesiannya seperti ini ya teman-teman. Kemudian setelah terpasang semua untuk besinya, kita pasang untuk penutup depan dari meja dapur cornya ini. Ini saya menggunakan bolt skrup dikombinasi dengan paku biasa ya teman-teman, agar lebih kuat untuk penutup dari meja dapur cornya ini. Dan untuk ketebalan cor-corannya ini kita buat 5 cm, tidak usah terlalu tebal ya teman-teman, karena apabila terlalu tebal tidak bagus juga. Lanjut untuk proses pengecoran dari meja dapurnya ini. Ini untuk campurannya ini 1, 2, 3 ya teman-teman, dengan 1 sak semen, 2 arko pasir, dan 3 arko koral agar lebih kuat hasil dari meja dapur cornya ini. Kemudian tinggal kita ratakan seperti ini menggunakan cetok bisa atau juga menggunakan papan gosok. Kita isi semua untuk cor-coran meja dapurnya seperti ini dan kita ratakan sesuai dengan mal-malan triplek penutup yang sudah kita buat. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman setelah kita cor untuk meja dapurnya. Kita akan lanjut untuk pemasangan granit dari meja dapurnya. Dan di video sebelumnya kita sudah mengerjakan untuk pembuatan meja dapur cornya ini. Jadi kita akan lanjutkan untuk pemasangan granit meja dapurnya. Dan sebelum pemasangan granitnya, kita akan pinggul dulu untuk bagian pinggir dari granit meja dapur cornya seperti ini. Untuk bagian pinggirnya ini kita menggunakan mata khusus bevel granit ya teman-teman, seperti ini. Untuk mata bevelannya ini banyak dijual di toko bangunan ataupun toko online ya teman-teman. Jadi untuk bagian pinggir dari granitnya ini, untuk bagian mejanya kita bevel semua. Kemudian kita amplas agar hasilnya bisa lebih halus. Kemudian kita lanjut, kita paskan untuk granitnya di bagian meja dapurnya seperti ini. Untuk granit yang digunakan ini menggunakan granit berukuran 60 cm x 120 cm berwarna hitam bercorak seperti ini. Oke, kita paskan untuk lubang dari kompor tanamnya seperti ini. Kita ukur untuk bagian lubangnya ini. Karena untuk kompor tanam biasanya ukurannya berbeda-beda. Jadi kita sesuaikan dari lubang meja dapur cornya yang sudah kita buat sesuai dengan ukuran lubang kompor tanamnya. Kemudian setelah kita garis, kita potong menggunakan gerinda tangan seperti ini, menggunakan mata khusus pemotong granit. Jadi kita akan mal semua untuk granit di bagian mejanya ya teman-teman. Kita akan potongi dulu sesuai dengan lubang kompor tanam dan juga lubang wastafel cuci piringnya. Oke, setelah itu kita ukur untuk bagian granit berikutnya. Kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita potong. Untuk bagian yang lebar 60 cm bisa kita potong menggunakan mesin potong manual ya teman-teman. Dan ini kita lanjut proses pengemalan untuk lubang dari kompor tanam. Kita garis dan lalu kita potong menggunakan gerinda tangan. Untuk mata yang digunakan ini harus kita gunakan mata khusus memotong granit teman-teman, agar hasil potongannya ini bisa lebih bagus dan tidak gompal. Kemudian sambil kita rapikan untuk bagian sudut-sudut dari potongannya ya teman-teman. Oke, lanjut kita paskan untuk bagian di kompor tanamnya. Apabila sudah pas, kita mal kembali untuk bagian wastafel cuci piringnya seperti ini. Ini kita paskan ukurannya, kemudian kita garis dan kita lanjut potong menggunakan gerinda tangan juga. Sambil kita basahi menggunakan air seperti ini agar bisa lebih cepat untuk pemotongan granitnya ya teman-teman.
Kemudian apabila sudah terpotong semua untuk bagian lubang-lubang dari kompor tanam dan juga wastafel cuci piringnya, kita pasang untuk granit mejanya seperti ini teman-teman. Untuk pemasangannya kita menggunakan adukan campuran semen dan pasir seperti ini. Dan untuk ketebalan pemasangannya bisa disesuaikan saja ya teman-teman. Oke, kita ratakan dulu untuk adukannya seperti ini. Kemudian apabila sudah dirasa rata, kita pasang dulu untuk granitnya seperti ini. Ini kita mal dulu granitnya, kita pukul-pukul. Kemudian apabila sudah dirasa lurus menggunakan water pass, kita buka kembali dan kita oleskan semen perekat khusus granit seperti ini, agar hasil pasangannya bisa betul-betul kuat ya teman-teman, dan juga tidak kopong. Jadi kita oleskan untuk bagian bawah granitnya menggunakan semen perekat khusus granit seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang untuk granit yang sudah kita olesi semen perekat tadi. Kita paskan di bagian mejanya seperti ini sambil kita pukul menggunakan palu karet dan kita cek menggunakan water pass seperti ini. Oke, kita lanjut untuk pemasangan granit meja dapur berikutnya ini. Kita oleskan kembali untuk campuran semen dan pasirnya atau adukannya seperti ini. Untuk ketebalannya ini tidak usah terlalu tebal ya teman-teman, kita buat sedang saja agar meja dapurnya kelihatannya nanti tidak terlalu tebal. Kemudian apabila sudah rata, kita pasang dulu untuk granitnya seperti ini sambil kita pukul-pukul. Dan kemudian kita buka kembali dan kita oleskan semen perekat di bagian bawah granitnya. Kemudian apabila adukannya ada yang kurang, kita tambah ya teman-teman, agar hasil pasangan granitnya ini bisa betul-betul kuat dan tidak kopong. Kemudian kita lanjut untuk pemasangan di bagian kaki dari meja dapurnya atau di bagian pinggirnya. Kita sesuaikan ukurannya, kemudian kita potong menggunakan mesin potong manual seperti ini. Kemudian untuk bagian pertemuannya kita pertemukan atau kita buat adu manis seperti ini teman-teman. Jadi kita potong miring 45 derajat seperti ini menggunakan gerinda tangan. Nantinya untuk bagian penutupnya juga kita potong miring 45 derajat agar hasilnya bisa adu manis dan lebih bagus. Kemudian kita lanjut, kita pasang untuk bagian penutup dari kaki meja dapurnya.
Ini kita oleskan semen khusus perekat granit ya teman-teman untuk pemasangannya. Kita oleskan secara merata seperti ini. Kemudian untuk bagian bata ringan ini kita basahi seperti ini teman-teman, agar hasil pasangannya bisa betul-betul merekat. Dan kemudian kita oleskan semen perekat juga di bagian dinding bata ringannya seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut, kita pasang untuk granitnya seperti ini. Kita paskan, kemudian kita pukul-pukul menggunakan palu karet seperti ini. Sambil kita cek menggunakan water pass apabila sudah betul-betul lurus. Kemudian untuk bagian penutup depan juga kita potong miring ya teman-teman, untuk bagian pertemuan adu manisnya. Kemudian kita oleskan untuk bagian dinding bata ringannya ini seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita oleskan juga untuk di bagian granitnya seperti ini. Dan tinggal kita pasang di bagian penutup depan kaki dari meja dapurnya seperti ini. Selanjutnya kita pasang untuk bagian penutup depan dari meja dapurnya. Untuk teknik pemasangan penutup depan dari granit meja dapurnya ini kita menggunakan lakban kertas seperti ini ya teman-teman, agar saat proses pemasangan granitnya tidak turun. Jadi kita akali menggunakan lakban kertas seperti ini. Selanjutnya kita oleskan semen perekat di bagian pinggir dari meja dapur cornya ini ya teman-teman. Ini ada spet sekitar 2 cm ya teman-teman untuk pemasangan penutup bagian pinggir dari meja dapurnya. Kemudian untuk bagian granitnya juga kita oleskan semen perekat seperti ini. Kemudian tinggal kita pasang granit untuk bagian menutup pinggir dari meja dapurnya seperti ini. Kita tempelkan untuk lakban kertasnya seperti ini sambil kita pukul-pukul untuk bagian penutup pinggir dari meja dapurnya ini. Dan untuk ukuran lebar dari potongan penutup pinggir dari meja dapurnya ini ukurannya 7 cm. Kemudian sambil kita cek menggunakan mistar siku seperti ini. Kemudian kita lanjut, kita pasang untuk bagian penutup pinggir meja dapurnya. Kita pasangkan lakban kembali. Dan untuk ukuran dari panjang dari penutup pinggir dari meja dapurnya ini kita samakan dengan granit dari meja dapurnya, agar pertemuan natnya bisa sama ya teman-teman, dan hasilnya bisa lebih rapi. Kemudian kita lanjut, kita oleskan kembali untuk semen perekat di bagian granit penutup dari meja dapurnya seperti ini. Kemudian kita pasang kembali untuk bagian penutup pinggir dari meja dapurnya. Kita paskan dan kita sesuaikan untuk kerataannya, dan kita pasangkan lakban kertasnya seperti ini agar granit dari penutup meja dapurnya ini tidak turun. Kemudian kita lanjut lagi untuk pemasangan di bagian dinding dari meja dapurnya. Untuk granit yang digunakan sama ya teman-teman, untuk jenisnya dan motifnya ini, dan ukurannya juga sama. Untuk pemasangannya kita menggunakan semen perekat khusus granit seperti ini ya teman-teman. Dan untuk bagian dindingnya sebelumnya juga sudah saya betel atau sudah saya bobok-bobok agar hasil pemasangannya nanti bisa lebih lengket lagi. Kemudian kita pasang untuk granit bagian dinding meja dapurnya seperti ini. Dan sebelumnya untuk bagian lubang dari stop kontaknya juga sudah saya lubangi ya teman-teman. Kita tempelkan, kemudian kita pukul-pukul menggunakan palu karet. Kemudian tinggal kita cek menggunakan water pass untuk tegak lurusnya. Dan untuk bagian atasnya ini sambil kita isi menggunakan semen perekat seperti ini teman-teman, agar hasilnya bisa lebih kuat pemasangan dari granit dinding meja dapurnya. Lanjut untuk bagian granit berikutnya kita pasang, kita oleskan semen perekat khusus granit seperti ini. Kita oleskan secara merata ya teman-teman. Dan usahakan untuk pemasangan granit ini kita harus menggunakan semen khusus perekat granit ya teman-teman. Dan untuk bagian dindingnya sambil kita basahi seperti ini.
Kemudian tinggal kita paskan, kemudian kita tempelkan pada bagian dindingnya seperti ini sambil kita pukul-pukul menggunakan palu karet. Dan untuk pertemuannya sambil kita cek ya teman-teman, menggunakan jidaran yang lurus agar hasilnya bisa betul-betul lurus, dan untuk tegak lurusnya kita cek menggunakan water pass. Kemudian lanjut kita potong untuk granit berikutnya, sesuaikan ukurannya, kita potong menggunakan mesin potong manual seperti ini. Dan kita pasang, kita oleskan semen perekat untuk bagian granit dinding meja dapur berikutnya. Untuk hasil yang lurus sambil kita cek menggunakan jidaran yang lurus ya teman-teman, agar hasil pemasangannya tidak bengkok dan bisa presisi lurusnya. Oke, untuk di bagian kusen atau di bagian jendela ini kita potong mengikuti dari bentuk kusennya ya teman-teman. Dan ini pemasangan granit bagian dinding meja dapur yang terakhir ya teman-teman. Kita pasang, kita selesaikan semua untuk pemasangan granit meja dapurnya. Kemudian setelah pemasangan granit meja dapurnya, kita lanjut untuk pemasangan wastafel cuci piringnya atau kitchen sinknya ya teman-teman. Ini saya menggunakan campuran semen perekat dan dicampur semen biasa ya teman-teman. Kita oleskan di bagian meja dapur cornya seperti ini, di bagian pinggir-pinggirnya. Kita oleskan secara merata, secara keseluruhan. Dan kemudian apabila sudah teroles dengan rata, kita pasang untuk kitchen sinknya seperti ini sambil kita pukul-pukul sampai rapat menggunakan palu karet. Dan usahakan untuk pemasangan kitchen sinknya ini kita turunkan sekitar setengah cm dari granit meja dapurnya. Kemudian kita lanjut proses pengenatan dari meja dapurnya teman-teman. Untuk nut meja dapurnya ini saya menggunakan AM nut yang berwarna hitam seperti ini, menyesuaikan dari warna granit meja dapurnya. Oke, kita lanjut, kita oleskan secara keseluruhan bagian nut-nut dari meja dapurnya seperti ini. Dan kemudian apabila sudah setengah kering, tinggal kita gosok menggunakan kain lap seperti ini sampai betul-betul bersih di bagian granit meja dapurnya. Kemudian kita lanjut untuk pemasangan kompor tanamnya. Untuk bagian bawah kompor tanamnya kita pasangkan untuk busanya agar tidak bersentuhan langsung dengan bagian granit meja dapurnya. Jadi kita pasangkan secara mengeliling untuk bagian busa di bagian bawah kompor tanamnya. Kemudian tinggal kita pasang seperti ini di bagian lubang yang sudah kita buat. Kita sesuaikan untuk posisinya, dan untuk bagian-bagian kompor tanamnya juga kita pasang semua seperti ini. Oke teman-teman, untuk hasil akhir pembuatan meja dapurnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Untuk di bagian dindingnya sudah kita cat semua, dan hasil akhirnya kurang lebih seperti ini. Jadi terlihat lebih mewah dan juga hasilnya lumayan rapi ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini mulai awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua. Dan buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan di like dulu. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan apabila ada yang mau ditanyakan ataupun masukan, silahkan komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya berikutnya.